Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 241223558. Saya dari kelas 4B Manajemen Pagi dari Universitas Ma'arif Hasim Latif. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas UTS dari mata kuliah komunikasi dan bisnis. Yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar komunikasi. Prinsip dasar komunikasi ada 6. Yang pertama kejelasan, yaitu informasi harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua kelengkapan, kompleks, yaitu pesan harus mencakup semua informasi yang dibutuhkan penerima. Yang ketiga konsistensi, yaitu pesan tidak boleh kontradiktif, harus sejalan dengan nilai dan tujuan. Dan yang keempat empati, yaitu komunikasi perlu memahami sudut pandang penerima. Yang kelima ada konteks, yaitu memahami situasi lingkungan dan budaya penerima pesan. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik, yaitu komunikasi yang memungkinkan dua arah atau respon dari penerima. Kemudian contoh nyata di dunia kerja. Yang pertama kejelasan, yaitu atasan menjelaskan target mingguan melalui email yang ringkas dan poin-poin. Kemudian ada kelengkapan, yaitu tim HR menyampaikan perubahan kebijakan lengkap dengan tinggi, berlaku dan dampaknya. Kemudian konsistensi, branding internal sesuai dengan visi misi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu empati, manajer memahami tekanan tim saat deadline dan memberi dukungan. Kemudian yang kelima konteks, presentasi disesuaikan untuk audiens lokal saat pitching. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu feedback, di mana rapat evaluasi proyek memberi ruang untuk saran dari semua anggota kerja. Dari contoh nyata di dunia kerja ini yaitu merupakan dari 6 yang dari slide sebelumnya, 6 prinsip dasar komunikasi. Yang slide ketiga kemudian ada komunikasi lintas budaya, di mana komunikasi lintas budaya yaitu proses pertukaran informasi antara individu dari budaya yang berbeda dengan tantangan yaitu perbedaan nilai, bahasa, etika, dan gaya komunikasi. Dengan dampak dari komunikasi lintas budaya yaitu bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau menghambat kerja sama bisnis. Kemudian ada contoh kasus, sebuah perusahaan teknologi dari Jerman mengadakan proyek bersama dengan tim pengembangan dari India. Manajer Jerman terbiasa dengan komunikasi langsung, deadline ketat, dan hasil cepat, sementara tim India lebih berhati-hati dalam menyampaikan masalah dan melaksanakan hubungan baik. Tantangannya yaitu komunikasi Jerman dianggap terlalu belak-belakan atau kasar oleh tim India. Perbedaan pemahaman tentang tenggat waktu dan beberapa hal tidak diungkapkan langsung karena rasa hormat terhadap atasan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus dari India. Karakteristik budaya India berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai lokal. High context culture. Komunikasi tidak selalu langsung, mengandalkan konteks dan hubungan. Power distance tinggi, menghargai otoritas, senioritas, dan struktur hierarki. Relasi personal penting, kepercayaan dibangun lewat hubungan jangka panjang, bukan hanya kontrak formal. Kemudian fleksibilitas waktu sering dianggap fleksibel, tidak seketat budaya barat. Untuk dari studi kasus tersebut, solusinya yaitu manajer Jerman diberi pelatihan intelektual agar memahami gaya komunikasi dari India.
Dan tidak hanya itu, harus disepakati jadwal rapat rutin agar bisa membahas lebih terbuka. Untuk penunjukan dari budaya tersebut memberi gaya komunikasi kedua belah pihak. Kemudian yaitu perbandingan komunikasi verbal dan nonverbal di dalam dunia profesional. Komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan seperti presentasi, email, rapat, ataupun laporan. Komunikasi nonverbal, komunikasi tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi, dan postur. Contohnya senyum, kontak mata, nada bicara, dan gestur. Mengapa nonverbal dianggap lebih jujur? Sinyal nonverbal sering muncul spontan dan tanpa disadari mencerminkan emosi sebenarnya, yaitu ekspresi tubuh sulit untuk dipalsukan sepenuhnya. Pada saat ada ketidaksesuaian antara verbal dan nonverbal, orang cenderung mempercayai isyarat nonverbal. Perbandingan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal sendiri yaitu disampaikan melalui kata-kata baik secara lisan seperti rapat atau presentasi maupun tulisan seperti email ataupun laporan. Umumnya direncanakan mudah dikontrol dan bisa diulang atau dicatat. Makna lebih ekspresif dan langsung. Atau kalaupun komunikasi nonverbal yaitu ditampilkan melalui bahasa tubuh seperti wajah, nada suara, intonasi, dan gerakan. Seringkali spontan dan tidak dihindari oleh pengirim pesan. Lebih sulit dikontrol dan dapat menunjukkan perasaan atau niat sebenarnya. Makna lebih tersirat dan bila berada tergantung konteks atau budayanya. Untuk contoh kasus kesalahpahaman, yaitu di sini saya mengangkat kasus dalam sebuah wawancara kerja. Pelamar mengatakan saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini. Namun pelamar tersebut tidak ada kontak mata, nada datar, lengan disilangkan, senyum minim. Interpretasi pewawancara, pelamar tampak tidak antusias atau tidak percaya diri. Pesan verbal tidak sejalan dengan sinyal nonverbal. Akibatnya pelamar tidak lolos dari tahap seleksi. Kemudian kesalahan persepsi budaya dan strategi komunikasi lintas budaya dengan kasus manajer Amerika Serikat dan tim Indonesia. Di sini ringkasan kasus yaitu seseorang manajer asal Amerika Serikat budaya individualistis bekerja dengan tim dari Indonesia budaya kolektivistik. Manajer mendorong inisiatif dan pengumpulan keputusan pribadi. Tim Indonesia cenderung menunggu arahan dan mencari kesepakatan kelompok sebelum bertindak. Kesalahan persepsi budaya, manajer menganggap tim pasif atau tidak produktif, padahal tim hanya menyesuaikan diri dengan norma budaya lokal. Kurangnya pemahaman tentang nilai kolektivisme seperti pentingnya harmoni dan pengambilan keputusan bersama. Perbedaan ekspektasi komunikasi langsung dengan tidak langsung, cepat dengan bertahap. Perbedaan budaya individualistik dan kolektivistik. Budaya individualistik itu dari Amerika Serikat, yaitu menekankan kemandirian, nilai inisiatif dan presentasi personal. Keputusan cenderung diambil secara individu maupun budaya kolektivistik dari Indonesia, yaitu menekankan keputusan bersama, menghindari konflik terbuka dan menyelaraskan diri dengan sekelompok. Ini masih seputar kesalahan strategi dari sebelumnya yaitu yang dari Amerika dengan Indonesia. Dengan strategi solusi komunikasi lintas budaya, yang pertama ada pelatihan budaya, cross culture training,
di mana manajer perlu memahami nilai-nilai kolektivistik tim lokal. Bisa diselesaikan oleh HR atau pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah adaptasi gaya komunikasi. Kombinasikan instruksi jelas dengan ruang diskusi kelompok. Gunakan pendekatan yang menghargai hierarki dan harmoni. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan hibrid, di mana tetapi memberi ruang untuk inisiatif tapi dalam konteks kerjasama tim. Seperti konkret bagaimana inisiatif bisa disampaikan dengan cara yang sesuai budaya lokal. Kemudian yang keempat, membangun kepercayaan dan hubungan personal. Lakukan pendekatan informal di luar rapat seperti makan bersama atau ngobrol santai. Hubungan personal penting untuk membuka komunikasi lebih terbuka. Dari keempat tersebut yaitu strategi solusi komunikasi lintas budaya untuk kasus dari Amerika Serikat dan Indonesia di slide sebelumnya tadi. Kemudian di sini saya akan ibaratnya saya menjadi seorang pemimpin rapat di sebuah rapat. Di sini dengan strategi komunikasi rapat lintas departemen. Di sini saya mempunyai tujuan rapat dan agenda ringkas. Tujuan rapat yaitu menyelaraskan pandangan antar departemen, menyusun keputusan strategis bersama, memecahkan isu lintas fungsi secara kolaboratif. Untuk agenda ringkasnya, pembukaan dan tujuan rapat 15 menit, update masing-masing departemen 15 menit, diskusi isu utama 30 menit, dan solusi dan langkah bersama 15 menit, kemudian kesimpulan dan penugasan tindak lanjut 10 menit. Kemudian teknik menjaga partisipasi merata, roundtable sharing. Semua peserta diberi waktu bicara secara bergilir. Gunakan fasilitator netral untuk menghindari dominasi satu pihak. Gunakan polling atau voting singkat saat harus mengambil keputusan. Sediakan papan ide untuk agar semua pendapat terlihat dan dihargai. Dan mendorong pertanyaan terbuka dan minta umpan balik langsung. Kemudian antisipasi potensi konflik, yaitu perbedaan prioritas antar departemen, gaya komunikasi atau kepentingan yang bertabrakan, ego kepemimpinan atau senioritas. Untuk strategi antisipasinya, tetapkan aturan masih rapat sejak awal, misal saling menghormati, tidak memotong pembicaraan. Kemudian fokus pada data dan tujuan bersama, bukan opini pribadi. Kemudian hadirkan mediator atau fasilitator jika itu sangat sensitif. Gunakan pendekatan win-win solution untuk konflik. Kemudian strategi tindak lanjut rapat, yaitu notulen harus mengirimkan maksimal 24 jam setelah rapat. Tugas atau penanggung jawab dicatat jelas di akhir rapat. Tetapkan timeline dan milestone evaluasi. Gunakan platform komunikasi bersama, bisa email, grup kerja atau tools seperti Asana. Jadwalkan rapat atau follow up jika perlu evaluasi progres. Cukup sekian, terima kasih dari presentasi tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.